Belakangan ya, kalau ngomongin MPV yang harganya udah 800 atau 900 juta ke atas, cuma merek Jepang sama merek Tiongkok yang di-mention. Gimana dengan brand Korea? Ini adalah Kia Carnival dan sekarang kita mau cobain yang hybrid. Oke, Kia Carnival Hybrid. Pertama-tama, kenapa Kia Carnival bermesin hybrid ini dijual di Indonesia? Emang yang diesel kurang gitu? Jadi gue tanya pertanyaan ini sama orang Kia waktu itu di Gias 2024 ya waktu itu. Dan beliau jawab seperti ini. Ternyata kalau di Indonesia, orang di kelas 800, 900, 1 miliar gitu, mereka masih belum terlalu klik sama sebuah MPV besar mewah bermesin diesel. Itu kalau MPV ya. Kalau SUV kayak Palisade gitu-gitu itu udah oke. Tapi kalau MPV kayaknya belum terlalu. Atau mungkin mereka juga pengen ikutan elektrifikasi, makanya dimunculkanlah mobil ini di Indonesia, Kia Carnival Hybrid. Karena kalau Kia Indonesia sendiri kan dia bensin punya, listrik punya, diesel punya, yang belum tinggal hybrid. Makanya mobil ini ada sebagai mobil hybrid Korea Selatan pertama yang dijual resmi di Indonesia. Jadi bukan Hyundai Palisade dulu, bukan Hyundai Tucson dulu, mobil ini adalah mobil Korsel hybrid pertama yang ada di Indonesia. Nah, untuk mesin, dia pakai mesin yang sama kayak Hyundai Santa Fe dan Hyundai Tucson. 1600 cc 4 silinder turbo gasoline direct injection plus satu baterai kecil yang letaknya ada di bawah pengemudi ya, di kolong mobil, dan satu motor listrik. Tenaga total 245 PS, torsi total 367 Nm. Kalau dibanding yang mesinnya 2200 cc CRDI, ini punya tenaga lebih gede tapi torsi sedikit lebih kecil. Ya, torsinya lebih kecil lah intinya. Dan gearboxnya juga beda. Kalau yang diesel pakai gearbox 8 percepatan, ini pakai 6 percepatan matic konvensional. Terus kalau dari segi visual, gimana cara kita bedain Carnival Hybrid ini sama Carnival yang mesinnya diesel biasa? Kalau dari luar mungkin cuma dua yang kelihatan ya. Pertama, dia ada emblem HEV di belakangnya, Hybrid Electric Vehicle. Sama kedua, dia pakai motif pelek yang beda, diameter 19 inci, dan motifnya itu kotak-kotak ala-ala pixelated gitu. Itu desain pelek yang cukup keren buat sebuah mobil keluarga kayak gini. Nah, di dalam, dia ini si Carnival Hybrid cuma tersedia dalam varian 7-seater aja. Jadi depan 2 orang, tengah 2 orang, dan captain seat, sandaran betis, bisa ottoman, bisa rebahan segala macam, dan jok baris ketiga yang bisa muat 3 orang. Kan mungkin kalian kenal Carnival bermesin dengan konfigurasi 11 seater yang bisa muat 11 orang kalau emang butuh banget. Tapi ya hybrid ini dia cuma ada versi 7 seater. Nah, di bagian dalam, gue senengnya sama mobil Korea sekarang itu, dia tuh kayak sweet spot antara tradisionalnya mobil Jepang sama canggihnya mobil Tiongkok gitu. Maksud gue gini, ambil contoh desain interior gitu ya. Ini kayak bener-bener sebuah interior mobil. Bukan, kan kalau interior mobil yang, ya gue gak perlu sebut merek, mungkin kalian bisa paham apa yang gue maksud. Cuma kayak dashboard, gak ada lakukan aneh-aneh, terus taruh layar gede di tengah, taruh setir, tatakan gelas, selesai. Hampir semua mobil baru, terutama mobil listrik seperti itu. Dan awal-awal sih, wih gila dashboardnya bersih segala macam. Tapi lama-lama, kalau semua mobil kayak gitu, bosen juga. Begitu ngeliat interior kayak gini, dashboard kayak gini, gue yakin ini yang ngedesain pasti desainer mobil atau desainer interior mobil beneran. Karena kalau emang kita dalam mobil, coba kasih kita interior yang merepresentasikan atau mewakili sebuah mobil proper. Bukan kayak ruang tunggu CCTV gitu, cuma ada meja, tatakan gelas sama layar. Gue mau nyetir dengan tenang, bukan mau mantengin siapa yang maling malam ini. Aduh, lanjut lagi. Sisi tradisional yang sangat-sangat bisa gue hargai dari mobil ini adalah masih banyak tombol fisik. Buka pintu geser kanan kiri belakang, tombol fisik. Buka bagasi juga ada tombol fisik. Di sini ada buat brake hold sama drive mode, tombol fisik semua. Dan ada puter-puteran buat tuning volume, AC segala macam. Dan di sini gue cukup terkesan ya sama apa yang mereka lakukan. Sebenarnya di sini touch panel, gue agak sayang touch panel, tapi mereka melakukan trik yang menurut gue cukup brilian. Jadi gini, sekarang kan dia menu AC ya buat ngatur fan speed, temperatur segala macam. Dan bicara soal AC, dia triple zone. Jadi depan kanan kiri bisa beda, plus belakang juga bisa ngatur temperatur. Jadi terserah masing-masing aja. Tapi kalau kita tekan switch ini nih yang di layar ini, dia berubah jadi menu multimedia, navigasi dan lain-lain. Jadi dia bisa sedikit mengurangi ketergantungan sama tombol dan material dashboard, tapi tidak menghilangkan fungsi-fungsi kayak buat temperatur, volume, tuning, dan lain-lainnya. Ini gue bilang sih cukup cerdas gitu ya. Dan ketiga, gue seneng dia masih pakai handle pintu tradisional. Begini deh,
Berapa kali lu ngelihat mobil baru terutama handle-nya tuh agak disembunyiin pakai elektronik segala macam. Awal-awal ngelihat mungkin keren, cuma begitu ada berita gitu ya, ada insiden gitu, terus penumpangnya agak mengalami, bukan agak sih, mengalami kemalangan gara-gara mereka nggak bisa keluar dari mobil karena mereka nggak tahu handle-nya di mana, atau handle-nya elektronik tapi rusak dan mereka nggak tahu handle manualnya di mana. Itu sangat disayangkan. Dengan handle manual kayak gini, kita selalu tahu kalau pengen buka pintu gimana, ini udah selesai. Hal yang udah standar dan udah baku kayak gini, itu nggak usah diutak-atik lagi cuma biar keren, gini. Ya gue ngerti lu harus utak-atik, harus cari gini gimana ya biar bisa diginiin. Tapi kalau berkaitan dengan keselamatan, gue rasa ini udah nggak ada salahnya deh. Handle pintu ini udah works. Ini nggak usah dianeh-anehin lagi. Ya, jadi itu tadi beberapa sisi tradisional Kia Carnival ini. Tapi karena mobil ini kan harganya juga udah lumayan. Makanya Kia ngasih beberapa feature yang nggak cuma canggih, tapi memudahkan. Contohnya, dia punya smart tailgate dan smart power sliding door. Jadi, kalau di produk-produk lain ya, kita misalnya ngantongin kunci dan kita mendekat ke bagasi. Dia bakal bunyi beep, 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 dan setelah bunyi kesekian, bagasinya buka sendiri tanpa kita harus sliding atau tekan apa-apa. Nggak usah, dia bakal ngebuka. Dan smart power sliding door. Jadi kita lagi-lagi kantongin kuncinya aja, deketin pintu gesernya, setelah sekian bunyi beep, dia akan buka pintunya dan dia tahu pintu mana yang harus dibuka. Jadi misal kita mendekat dari sebelah kiri, cuma pintu geser kiri aja yang kebuka, yang kanan enggak, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita mendekat dari kanan, pintu kanan yang kebuka, yang sebelahnya enggak. Mungkin kalian pikir, ya udah sih bang, ini kan mobil yang beli juga pakai supir, kenapa gitu? Enggak juga. Ingat, misalnya bayangin kalian jemput anak di sekolah, tapi harus gendong anak gitu, nggak ada yang bisa bantuin kalian, dan tangan kalian berarti kan penuh kan gendong anak gitu. Kita deketin pintu gesernya, misal anaknya lagi tidur gitu ya, dia bakal ngebuka sendiri dan kita bisa naruh anak kita di jok dengan tenang dan hassle free. Kayak gitu tuh pinter loh, serius. Kedua, dia punya spion tengah digital. Jadi kan kalau misalnya kayak gini kan kehalang headrest segala macam, apalagi kalau bawa barang mudik gitu kan. Kalau kita flip di sini, dia langsung jadi kamera yang pandangannya bersih dan tidak terhalang sama headrest, barang-barang, orang seperti itu. Ini pertama kali kita ngelihat di Nissan Terra, tapi syukurlah beberapa mobil sekarang udah punya banyak hal-hal seperti ini. Seneng sih. Ketiga, dia ada feature kiblat. Jadi buat teman-teman muslim yang misalnya jalan-jalan gitu tapi ke tempat antah berantah, kita nggak tahu di mana kiblatnya, terus HP kita kenapa-napa gitu, kita juga bisa ngandelin fitur kiblat mobil ini saat kita mau beribadah. Masih lanjut lagi, fasilitas yang go welcome dari mobil ini, terutama mobil-mobil Hyundai dan Kia, adalah adanya quiet mode. Jadi bayangin kita habis pulang kampung gitu ya, pengen pulang ke rumah kita masing-masing gitu, terus keluarga yang lain misalnya pasangan, anak-anak, atau mungkin sanak saudara itu udah tidur, tapi kita masih pengen dengerin radio atau musik biar kita bisa tetap jalan dan nggak ngantuk. Kita nyalain quiet mode, semua speaker bakal mati kecuali speaker di dekat kita, biar kita bisa tetap dengerin hiburan, tapi yang lain ya udah pengen tidur aja, nggak bakal ada keganggu sama suara-suara dari speaker. Itu cerdas. Nah, hal cerdas lainnya adalah di sini di bagian depan, dia kalau pengen ngecas itu lengkap. Ya, USB Type A nggak ada, tapi dia ada wireless charger 1, ada colokan 12 volt konvensional di sini, dan ada 2 USB Type C, di mana salah satunya itu bisa configurable. Bisa buat ngecas doang atau bisa buat ngecas plus colokin media. Karena kadang-kadang ada momen di mana gue cuma pengen ngecas kok, gue nggak pengen konekin HP gue ke sistem infotainment mobil ini. Entah mungkin karena emang lagi pengen denger radio, kita suka penyiarnya, atau pas kita colokin terus Spotify kita main dan kita nggak pengen selera musik kita dijudge atau dihakimi sama orang, misalnya kayak dijudge sama kakak, adek gitu-gitu, cuma pengen ngecas HP doang, itu bisa. Gue bilang sih itu bagus juga sih idenya. Jadi kita punya fleksibilitas untuk konekin HP kita di sini, entah pengen Android Auto, Apple CarPlay, atau cuma pengen ngecas doang. Oh iya, terus bangku baris ketiga si Kia Carnival ini sebenarnya fine-fine aja. Kalau ruang kaki itu tergantung kebaikan hati penumpang baris tengah ya, tapi kalau ruang kepala nggak ada masalah. Memang pahanya agak dikit ngangkat gitu ya, tapi well ya udahlah, baris ketiga gitu kan. Cuma yang nggak bisa didebat adalah betapa luas bagasinya. Ya, bagasinya gede banget dan dia tuh lantainya dalam banget. Mungkin bisa jadi bathtub kayaknya. Dan karena dia punya pelipatan kursi yang mungkin kurang lebih mirip sama Honda Odyssey atau Honda Stepwagon, dia tuh punya
lantai baris ketiga kalau dilipat tuh rata banget sampai ke baris tengah. Jadi kalau misalnya kita pengen ke bandara gitu ngangkut koper agak banyak, pakai mobil ini sih praktis banget karena Denza sama Alphard belum tentu bisa begitu. Kan kalau Alphard lama kalau nggak salah dilipat ke samping ya, ke jendela. Nah ini dia punya bagasi rata banget. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pengguna pribadi gitu dan sering bawa barang atau pengen beli buat kantor gitu, mungkin buat antar jemput klien yang sering ke bandara dan bawa barang bawaan yang banyak banget, Kia Carnival cocok. Terus fitur lain yang gue suka di mobil-mobil Kia seperti ini adalah adanya blind spot kamera dua sisi, kiri dan kanan. Jadi kalau di mobil-mobil Honda gitu kan, dia sih ada blind spot kamera, tapi cuma sebelah kiri doang. Itu pun gambarnya tampil di head unit dan kualitas gambarnya aduh. Ini Kia bisa ngasih kamera blind spot di kedua sisi, kiri dan kanan, tampilnya di speedometer dan tidak mengurangi info kayak tachometer sama speedometer. Jadi itu masih kelihatan dan gambarnya bagus. Gue pernah tanya orang Honda ke Jepang gitu ya, di Jepang waktu itu gue tanya kenapa blind spot cuma sebelah kiri doang, kenapa gak sebelah kanan sekalian. Dia bilang kan kalau sebelah kiri kan agak jauh, biar tampil sini lebih dekat, kan kalau sebelah kanan udah ada spion. Lah iki opo, ini wong Korea Selatan iso, please lah. Nah lanjut lagi, dia ada dual sunroof, jadi depan belakang itu atap kaca dan bisa dibuka dua-duanya gitu ya. Dia ada head up display, plus beberapa fitur kemewahan dan kenyamanan di sini juga tetap bisa kita expect atau bisa kita harapkan. Jok depan dan jok tengah itu ventilated dan heated, alias bisa adem dan bisa hangat. Jadi bayangin misalnya kita habis panas-panasan dari luar gitu kan, terus kita masuk ke dalam nyalain AC dan nyalain jok pendinginnya, pasti enak. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita habis kena dingin gitu, habis dari Batu atau misalnya dari puncak gitu ya, kita masuk mobil nyalain jok penghangat, dah langsung enak. Dan jok tengah itu nggak cuma bisa ottoman, ada sandaran betis segala macam, ada armrest, dia juga bisa geser kiri kanan. Bagus ya. Dan tadi kan gue udah bilang joknya bisa ventilated, heated segala macam. Terus ada blind buat penumpang baris tengah. Jadi kalau misalnya nggak pengen terlalu terpapar matahari, misalnya kalian bawa anak kecil gitu ya, naikin blindnya, selesai urusan. Dan nggak cuma itu, sampai baris ketiga pun ada blind. Baris ketiga. Dan nggak cuma soal blind, colokan buat ngecas Type-C itu juga sampai baris ketiga. Depan bisa ngecas, tengah juga bisa, belakang juga bisa. Asli ini mobil kayaknya cuma kurang meja VIP yang lengkap doang kali ya. Tapi ya itu, kita nggak perlu ragu dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan Kia Carnival ini, baik untuk supir maupun untuk semua penumpang di dalam kabinnya. Mau buat keluarga, buat teman-teman, atau mungkin buat klien gitu, nggak ada masalah. Oke, sekarang gimana sistem hybridnya? Ya, kayak mobil hybrid pada umumnya, pertama-tama kalau kita nyalain, dia mengutamakan baterai dan motor listrik, nggak ada suara, nggak ada getaran. Dan pas kita jalan, seperti biasa, kalau mobil hybrid atau listrik, itu pas jalan maju atau mundur, pasti ada suara artifisial. Kayak begini suaranya. Dan kalau kita injek pedal gasnya cukup sopan, motor listrik dan baterainya itu bisa jalanin mobil ini pakai tenaga listrik aja sampai kecepatan di atas 80 km per jam. Kalau nginjeknya sopan. Tapi kalau kickdownnya barbar gitu ya, gak usah sampai 80, di 30 juga mesin bensinnya juga udah langsung nyala. Dan mesin bensin ini mungkin suaranya agak kedengeran kali ya. Gak usah 3000-4000 rpm deh, 2000 rpm aja itu suara mesinnya udah kedengeran di dalam sini. Dan overall sebenarnya peredaman suara mobil ini sebenarnya cukup aja sih kalau misalnya buat mobil kayak Grand Carnival gini. Tapi misalnya ada ambulans atau mungkin motor gitu, itu masih kedengeran dikit suaranya. Jadi apakah soundproofingnya itu udah soundproofing mobil 1 miliaran? Sudah mendekati, tapi belum sepenuhnya. Nah, untungnya dia tuh kalau misalnya kita kendarain kayak gini, biarpun mobil ini gede, dia nggak berasa segede itu. Salah satu faktor pendukungnya adalah dia punya setir yang ringan dan akurat. Jadi dibelokin tuh mobil itu langsung ikut dan nggak ada kata-kata kayak aduh ini beloknya kok males banget gitu. Nggak ada, dia langsung nurut tanpa jeda. Dan karakteristik ini cocok ya buat mobil segede ini gitu ya, biar mobil ini kerasa lebih mudah buat dikendarai atau dikendalikan, seperti itu. Nah, untuk remnya sebenarnya nggak terlalu ada yang aneh-aneh amat. Paling kalau kita lagi manuver di kecepatan rendah itu ngeremnya agak sedikit susah, karena kayaknya dia maduin antara regen sama rem fisik ya, kontak antara kampas rem sama rem cakramnya. Jadi mungkin perlu pembiasaan di situ.
Dan bicara soal ngerem, dia punya regen braking yang bisa kita atur-atur. Ada level 1, level 2, level 3, atau automatic regen. Jadi kalau automatic dia bakal ngandelin radar buat ADAS-nya buat nentuin jarak aman di mobil depan dan ngasih tahu ke sistem hybridnya seberapa kuat atau lemah regen yang dibutuhkan. Itu cukup pintar. Dan kita ngatur pakai pedal shift di sini. Dan bicara soal pedal shift, kayaknya Kia dan Hyundai itu udah ngedesain sistem hybrid ini cukup pintar, karena pedal shift ini nggak cuma buat ngatur regen braking, tapi juga buat pindah gigi. Jadi nggak kayak hybridnya Toyota, Nissan atau Honda, dia masih pakai gearbox otomatis 6 percepatan konvensional. Jadi kita bisa ganti gigi. Nah, di mode-mode kayak misalnya Eco atau Smart, ya dia punya 3 drive mode, Eco, Sport sama Smart. Pedal shiftnya buat ngatur regenerative braking, seberapa kuat atau seberapa lemah. Tapi kalau di mode Sport, pedal shiftnya buat ganti gigi. Jarang kan kalian ngelihat pedal shift dual purpose. Nah, yang ini bisa. Lanjut lagi, kalau misalnya buat dalam kota gini, kita bakal dominan pakai tenaga listrik aja. Makanya konsumsi bensinnya bisa ditekan seoptimal mungkin. Dan kalau pakai baterai kan enak ya, halus, nggak ada suara. Nah, tadi seperti gue bilang, kalau misalnya kita nggak nyetel musik gitu ya, kita bisa dengar suara mesinnya. Dan ini baru sekitar 1500 rpm, tapi suaranya udah agak masuk. Mungkin ini bukan mesin Atkinson cycle kali ya. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya kalian penasaran sama bantingan suspensinya, sebenarnya mobil ini punya karakter suspensi itu yang agak kaku. Kalau misalnya kita ketemu jalanan yang jelek gitu ya, banyak lubangnya, nggak rata segala macam, kita bisa ngerasain mobil ini punya mungkin body yang cukup rigid atau suspensi yang berasa agak firm, agak kaku, tapi sebenarnya masih nyaman. Tidak gubrak-gubrak, tidak kasar, tidak geradakan. Untungnya mobil ini kan peleknya gede, 19 inci, tapi dia pakai ban yang profilnya agak tebal, jadi masih kebantu buat ngeredam kondisi jalan. Seperti itu. Cuma mobil ini itu paling enak kalau dipakai buat road trip jarak jauh sekalian. Misalnya jalan provinsi atau mungkin tol Trans Jawa, Trans Sumatera segala macam, ini mobil sih enak banget. Pertama-tama, dia kalau di tol itu stabil banget. Mungkin karena bannya atau mungkin karena bobot mobil ini. Tapi kalau di kecepatan tinggi, mobil ini berasa mantep, tidak melayang, dan bikin confident. Padahal ini adalah sebuah MPV, bukan sedan, bukan hatchback. Dan posisinya itu ya kita bisa atur mau rendah, mau tinggi. Dan ini berasa kayak nyetir SUV gitu loh, setinggi ini. Padahal ini MPV gitu. Dan kedua, dia punya sistem ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Itu kalau buatan Hyundai Kia itu selalu gue seneng pakai ADAS-nya, karena cukup natural, cukup halus, dan logiknya cukup bisa diandalkan. Jadi marka jalan tuh dia bisa ngikutin dan cukup halus gitu ya. Dan buat jaga jarak aman pakai adaptive cruise control atau bahasanya smart cruise control gitu ya. Dia juga jaga jaraknya tuh aman gitu, dan pas ngerem juga halus, pas ngegas balik juga halus gitu ya. Itu cukup bisa diandalkan. Dan dia juga punya blind spot warning, bukan blind spot kamera. Jadi kalau misalnya kita berhenti gitu ya, terus ada mobil atau motor gitu mau motong jalan kita, dia bakal ngasih warning dulu biar kita jangan keluar dulu, biarin motor atau mobil itu lewat, baru kita buka pintu dan kita bisa keluar dengan aman. Dan pastinya dia ada autonomous braking segala macam, semuanya ada. Tapi ingat, secanggih-canggihnya ADAS, supirnya juga harus lebih canggih. Karena gimana pun juga tanggung jawab keselamatan supir dan pengendara itu ada di kita yang mengendalikan mobil ini. Terus kalau misalnya beberapa hal yang mungkin agak sedikit disayangkan adalah, pertama, kuncinya agak sedikit kurang berat, kurang mantap buat mobil sebagus dan segede ini dan sesubstansial ini. Kedua, meskipun gue bilang mobil ini cukup nyaman gitu ya, tapi kalau misalnya tergantung postur badan kalian, gue pernah coba duduk di bangku baris tengah dan itu sebenarnya nyaman-nyaman aja buat gue. Tapi kalau postur kalian tuh sekitar 160 cm, mungkin kalian menemukan mobil ini akan agak sedikit kurang nyaman. Karena gimana pun juga si Kia Carnival ini untuk generasi sekarang ini, dia kan paling laku di Amerika. Nah, kayaknya dia udah didesain menurut postur orang Amerika. Makanya kalau joknya ngeliat gede kayak gitu ya, karena menurut orang sana itu seleranya kayak gitu. Tinggi badannya segala macam. Jadi kalau misalnya tergantung postur kalian, kalau mungkin lebih pendek, mungkin kalian akan sedikit kesulitan menemukan posisi nyaman kalau di bangku baris kedua. Tapi sekarang kita balik lagi ke soal perjalanan jauh bersama Kia Carnival Hybrid ini. Pasti udah mobilnya stabil, mantap, peredaman juga lumayan lah buat mobil kayak gini. Dan kalau misalnya penumpang tengah itu butuh legroom lebih, butuh ruang kaki lebih,
Mereka bisa geser bangku penumpang depan pakai tombol yang ada di samping. Dan kalau misalnya kita lagi bosan gitu, aduh bosan denger radio, bosan denger musik, kita bisa nikmatin sound of nature yang udah di preloaded sama Kia di mobil ini. Ada suara ombak, hutan, segala macam, kita bisa dengerin. Dan dia pakai sound system dari Bose dengan 12 speaker, nu suarana ngeunah pisan. Ya, gue demen sih dengerin musik atau radio atau mungkin sound of nature tadi di mobil ini. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, ini adalah mobil yang menjanjikan dari tampilan, fitur, kualitas, dan rasa berkendara segala macamnya. Ini mobil bisa menjanjikan banyak hal. Sampai kita nyadar kalau harga mobil ini sekitar 1,4 miliar, kurang lebih ya. Dan begitu tahu harga itu, kita langsung kayak reality check. Terlebih gara-gara sekarang udah ada BYD Denza D9 yang harganya mungkin cukup kontras sama mobil ini. Dan bisa dibilang dalam tanda kutip udah ngacak-ngacak mobil yang kelasnya di atasnya. Dan bukan nggak mungkin orang yang tadinya juga tertarik dengan Kia Carnival tiba-tiba ngelihat BYD Denza gitu, kayaknya coba yang itu lebih menarik gitu ya. Ya mau gimana lagi, itu kan realita persaingan otomotif hari ini ya. Tapi gara-gara itu gue kepikiran gitu, ini buat Kia, Hyundai, dan Genesis gitu. Kan Hyundai punya Staria, Kia punya Carnival. Coba chassis si Kia Carnival ini, jangan pakai Staria ya, chassis Kia Carnival ini dibikinlah jadi MPV mewah terus dijual sebagai sebuah Genesis. Ya, gue udah cobain Genesis G80 dan itu enak. Bayangin kalau misalnya Genesis itu brand mewahnya Hyundai dan Kia, itu bisa bikin sebuah MPV mewah buat pasar Asia. Dan itu pasti kayaknya sebuah prospek yang menjanjikan gitu. Jadi MPV mewah Genesis yang mungkin benar-benar bisa direct sama, gak usah Alphard Vellfire deh, langsung sama Lexus LM. Karena gimana juga kan Genesis brand premium, Lexus brand premium, itu kayaknya udah head to head banget. Karena sekarang kan Lexus LM tuh melenggang tanpa pesaing berarti gitu kan. Genesis, worth to try? Yang paling penting, karena ini mobil hybrid, gimana konsumsi bahan bakarnya? Pertama-tama ingat, karena ini hybrid, bahan bakarnya bensin ya, bukan diesel, bukan solar, jadi jangan salah ngantri pas ke pom bensin. Terus mobil ini punya tangki 72 liter, kalau yang diesel 80 liter, ya berkurang karena harus nambahin baterai kan. Nah, kita ngisi mobil ini pakai RON 92 dan kita bawa sejauh 194 km. Rutenya Sudirman, Tamrin, Antasari, terus tol Andara, tol Cijago, Cibitung, tol Jagorawi dalam kota Bogor, terus ke sekitar BSD tempat kita sekarang ini. Dan rata-rata kita dapat aktualnya ya, full to full 14,9 km per liter. Kalau dibulutin 15 deh. Which is nggak boros, itu nggak boros sama sekali. Cuma kalau mengingat-ingat mobil hybrid yang pernah kita coba selama ini, gue expect mobil ini bisa dapat 2 atau 3 km per liter lagi lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita isi full tank mobil ini, dia ngeklaim bisa dapat jarak tempuh sampai 920 km lebih, mungkin sekitar 926 gitu ya. Dan itu sudah sangat-sangat baik kalau mengingat ini adalah mobil hybrid dengan tangki yang gede. Cuma 115 tuh kayak mobil gue aja 113, jadi nggak jauh beda. Mobil gue bukan hybrid loh. Tapi ya, itu sudah sangat-sangat welcome. Kapan lagi mobil segede gini, semewah ini, dan sebagus ini bisa dapat 115? Oke, jadi Kia Carnival Hybrid ini memang sebuah kontender yang patut dipertimbangkan kalau kalian mencari MPV yang besar. Pertama, tampilan gagah luar dalam. Kalau misalnya kalian lihat MPV Jepang atau Tiongkok, sebenarnya iya mewah, tapi kalau kalian nyetir itu sendiri, masih ada kemungkinan disangka chauffeur atau supir. Ini kalau kita nyetir sendiri, belum tentu disangka supir. Bagian dalam lega dan semuanya itu serba pas. Desainnya tradisional pas, tapi feature canggihnya dan mewahnya juga pas. Dan bensinnya sendiri cukup irit. Cuma bukannya dia tanpa kekurangan. Dan yang paling luar biasa adalah mobil ini praktis banget. Kalian lihat bagasinya gede banget. Itu mobil-mobil dari Tiongkok MPV pun itu nggak bisa nyamain kepraktisan mobil ini. Cuma bukan berarti dia sempurna ya. Ada juga beberapa catatannya. Pertama, dia nggak terasa premium atau bergengsi seperti beberapa brand premium yang harganya juga udah tembus 1 miliar kayak mobil ini. Kurang kerasa VIP dan beberapa material juga kurang kerasa premium. Terus kalau misalnya pengen menyerang status mobil mewah, dia memang kurang empuk atau gimana, tapi bukan berarti dia kehilangan pesonanya.
Dan lagi-lagi, kalau misalnya kalian mencari sebuah MPV yang disetir sendiri oke, jadi penumpang oke, ini cocok. Tinggal pilihannya, mau yang hybrid atau yang diesel. Jujur ini pilihan sulit. Diesel lebih terjangkau, tarikannya juga dapat, iritnya dapat, tapi ini juga nggak kalah. Meskipun harganya jauh beda ratusan juta. Ya, pilihan ada di tangan kalian. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.